Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Oke, Miss mau absensi terlebih dahulu. Hari ini adakah yang tidak masuk? Masuk semua, Miss. Masuk semua. Oke, baik. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Adakah yang mau memimpin doa? Saya, Miss. Oke, boleh Mbak Nabila, silakan. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Mbak Nabila sudah dipimpin berdoa bersama. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Sudah tahu kan ya tepuk semangat? Sudah. Oke, berdiri semuanya, ayo. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, boleh duduk kembali. Setelah itu kita nyanyi bersama. Duduk aja juga nggak apa-apa ya. Oke, kalau sudah bersemangat, kita akan memasuki materi pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Coba Mas Nafi dibacakan. My class behind the office. Ya, bawahnya. Preposition of class. Oke, hari ini kita akan belajar terkait place dan the office, preposition of place. Jadi, preposition of place itu apa sih, Ibu? Jadi, preposition of place adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan posisi atau letak suatu benda atau tempat. Kata ini digunakan untuk menjawab where is, di mana. Jadi contohnya ada where is the book? Di mana ya bukunya? The book is on the table. Jadi bukunya di atas meja. Jadi tanpa preposition kita tidak bisa menjelaskan posisi dengan jelas. Miss, izin ke kamar mandi ya, Miss. Ya boleh. Nah di sini kita lanjut ya untuk macam-macam preposition of place. Yang pertama ada in, itu artinya di dalam. Kuncinya di mana? Di dalam kan? Di dalam. Kemudian ada on, kuncinya di mananya meja? Di atas. Di atas. Kemudian ada behind, kuncinya di apa-apa Bu?
benda berada di atas permukaan sesuatu. Jadi benda tersebut itu tidak masuk di dalam, tetapi hanya berada di atas. Ciri-cirinya itu menyentuh permukaan dan juga tidak masuk ke dalam. Dan biasanya benda datar seperti meja atau kursi. Nah, contohnya di sini ada the book is on the chair. Jadi ada buku di atas kursi. Yang ketiga ada under, yaitu di bawah, yaitu digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu benda itu berada di bawah benda lain. Posisinya itu lebih rendah dari benda yang di atasnya. Jadi ciri-cirinya itu posisinya di bawah dan bisa tertutup oleh benda yang di atas. Contohnya ada the bag is under the chair. Berarti tasnya itu di bawah kursi. Betul. Yang keempat ada behind atau di belakang. Behind digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu benda itu berada di belakang benda lain. Biasanya tidak terlihat jika dilihat dari depan, tapi bisa juga sih terlihat. Ciri-cirinya posisinya ada di belakang, tertutup oleh benda lain. Contohnya the tree is behind the school. Berarti ada pohon di belakang sekolah. Pintar nih. Selanjutnya ada in front of, yaitu di depan. In front of itu digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu benda itu berada di depan benda lain. Jadi posisinya itu terlihat langsung. Posisinya di depan, berhadapan secara langsung. Contohnya the school is in the front of the park. Jadi depanan yaitu sekolah sama taman. Dan yang selanjutnya ada beside, di samping. Beside itu digunakan untuk menunjukkan bahwa dua benda berada di samping dan sangat dekat. Tidak ada jarak di antara kedua tersebut. Ciri-cirinya itu berdampingan dan juga sangat dekat. Contohnya ada the book is lying beside the laptop. Jadi bukunya berada di mananya laptop? Samping, betul. Dan yang terakhir ada between, yaitu di antara. Between itu digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu benda berada di tengah dua benda. Jadi harus ada dua benda sebagai pembanding. Ciri-cirinya itu di antaranya itu ada dua benda dan itu posisinya di tengah. Contohnya the library is between the office and the classroom. Jadi perpustakaannya itu di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah kelas dan juga kan kantor. Oke. Nah, di sini Ibu ada sebuah gambar untuk ditempelkan ya. Di sini Ibu ada gambar meja. Kemudian di sini Ibu juga ada gambar box dan juga gambar kucing. Bahasa Inggrisnya meja apa? Table. Bahasa Inggrisnya ini box. Bahasa Inggrisnya kucing? Cat. Oke, udah minum semua ya anak-anak Ibu. Ada susah gitu. Oke, Ibu mau tekan kucing di sini. Berarti kata yang paling tepat itu apa ya? Coba Ibu mau minta Mas Nafi untuk maju ke depan, dipilih kartunya. Kemudian dikatakan di sebelahnya ini berarti apa ya? Di sampingnya sini. Ya, kembali. Sini Bu. Ya. Berarti artinya apa Mas Nafi? Berarti catnya di mananya table? Di atas meja. Atas samping ya, bahasa Inggrisnya. Oh. Ini betul atau salah? Betul. Terima kasih Mas Nafi. Oke, sudah ya. Kemudian Ibu mau mengambil kucingnya. Ibu taruh di tengah. Ibu mau minta Mbak Adela maju ke depan.
Oke, betul? Betul. Kemudian ibu mau meletakkan mana ya? Kucingnya di sini. Ibu mau minta Mbak Angel untuk maju ke depan. Kalau kayak gitu menggunakannya apa ya Mbak Angel? Karena kucingnya berada di depan. Terima kasih Mbak Angel. Sudah hebat-hebat semua, keren-keren semua ya anak ibu sudah paham. Kita tepuk the best bersama yuk. Kita kasih the best buat kita sendiri yang udah bisa nih membedakan mana ya yang pakai on off, mana pakai between, mana pakai on, mana pakai in ya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Jadi biar tambah menguji pemahaman kalian di sini ibu mau kuis bersama. Jadi untuk sebelah kiri ibu itu kelompok 1 dan sebelah kanan ibu itu kelompok 2. Nanti cepet-cepetan ya angkat tangan. Siapa sih kelompok yang paling cepat untuk menjawab? Kelompoknya Mas Nafi dan juga kelompoknya Mbak Angel. Kita mulai. Kita akan spin ya. Cat tidak plan. Siapa yang mau jawab? Oke, kelompok Mas Nafi. Abu desain. Design. Oke, betul. Kita lagi. Cat tidak the plan. Oke, kelompok Mbak Angel. C behind. Kelompok Mbak Angel 1 dan ini ada satu soal terakhir. Kita kuisnya 3. Huruf titik-titik the back. Siapa yang menjawab? Saya Mbak Lela. In, oke ya. Oke, betul. Jadi kelompok Mbak Angel dapat 2 dan kelompok Mas Nafi 1. Oke. Untuk kelompok 1 karena sudah menjawab dan menjadi juara 1 mendapatkan untuk kelompok 2 tidak bersedih hati yang juga mendapatkan. Boleh. Dan di sini juga ada lembar pekerjaan untuk bisa dikerjakan. Oke, boleh dikerjakan. Ibu beri waktu selama 15 menit ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah, boleh dikumpulkan. Ibu, sudah selesai. Oke. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Pada pembelajaran hari ini, adakah yang masih sulit atau masih ingin ditanyakan, masih kurang paham? Paham semua. Paham semua. Oke, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Oke, karena semuanya sudah paham dan juga sudah melalui pembelajaran yang menyenangkan ini, ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Ibu mau minta tolong untuk menutup berdoa. Tadi yang mungkin Mbak Nabila sedang keluar ya tadi di toilet. Oke, Mas Nafi boleh dibimbing untuk berdoa pula. Di tempat duduk siap ya. Berdoa mulai. Doa